Halo teman-teman, selamat datang di podcast Tugas Kelompok Latsar CPNS tahun 2026. Saya, Muhammad Fauzar Mandika, peserta Latsar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang akan memandu diskusi singkat kita pada hari ini. Tema kita bagus banget nih di agenda 1, yaitu nilai-nilai dasar dari bela negara. Bersama saya, udah hadir teman-teman saya nih, ada Corina dan Andika. Halo teman-teman, siap kita berbagi refleksi? Halo Fauzan, pastinya siap dong. Aku udah gak sabar nih berbagi pengetahuan tentang bela negara. Rekan-rekan Latsar, sudah pada siap belum menerima materi? Halo Fauzan, halo teman-teman semua. Siap dong pastinya. Oke, langsung aja nih kita ke materi yang pertama. Untuk Corina, pada modul 1 kemarin, kita kan belajar tentang rela berkorban demi bangsa dan negara. Sebagai CPNS yang baru saja bergabung, gimana sih kita harus memaknai nilai tersebut agar tidak menjadi omongan doang gitu? Oke, terima kasih Fauzan. Kayaknya bakal asik ya pembahasannya. Jadi, rela berkorban bagi kita sebagai ASN di tahun 2026 ini maknanya sangat dinamis. Indikator utamanya adalah bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa. Contohnya nih, yang biasa kita lakukan di lingkungan kerja. Biasanya, yang pertama itu di bidang pelayanan publik. Ketika kita bersedia memberikan pelayanan ekstra di luar jam kerja kita, demi masyarakat yang membutuhkan atau saat ada kondisi darurat. Yang kedua, ketika kita memiliki rasa integritas dengan menolak segala bentuk gratifikasi. Itu juga bentuk pengorbanan terhadap kepentingan pribadi demi martabat negara. Dan yang terakhir itu ketika kita menjaga profesionalitas dengan mengutamakan tugas jabatan di atas kepentingan golongan atau pribadi. Jadi, kita harus sadar bahwa status ASN kita adalah kontrak pengabdian total untuk NKRI. Oke, berarti intinya kita tuh harus totalitas banget ya untuk negara kalau lagi ngelakuin pekerjaan sehari-hari. Ya nggak, Rin? Nah, tepat sekali. Fokusnya itu pada kontribusi yang bisa kita berikan sebagai ASN, bukan sekedar cuma menyelesaikan kewajiban administratif sebagai formalitas. Oke, menarik banget nih. Nah, untuk bisa rela berkorban dengan baik, kita juga butuh modal nggak sih? Untuk Andika nih, di modul kita bahas tentang kemampuan awal bela negara juga kan. Apa aja sih modalnya bagi kita seorang ASN? Betul Fauzan, kemampuan awal ini adalah fondasi. Kita nggak bisa melayani bangsa kalau diri kita sendiri saja tidak siap. Ada dua poin penting di sini. Yang pertama, kesehatan jasmani dan mental. Sebagai ASN, kita dituntut memiliki produktivitas tinggi, maka menjaga pola makan, olahraga yang rutin, dan manajemen stres adalah bentuk bela negara. Pegawai yang sehat adalah aset negara. Pegawai yang sakit-sakitan akibat pola hidup yang buruk justru menghambat pelayanan publik. Yang kedua, kesiapsiagaan intelektual dan etika. Kita harus punya kearifan lokal dan kecerdasan emosional. Di tahun 2026 ini, ancaman bukan lagi soal fisik semata, tapi juga cyber war dan hoax. Memiliki kemampuan analitis kritis dan etika demokrasi yang baik adalah senjata kita untuk membela kedaulatan informasi negara. Wah, jadi sehat badan dan cerdas pikiran itu kewajiban ya bagi seorang ASN, bukan pilihan. Benar nggak, Andika? Wajib dong, karena ASN adalah garda terdepan dalam menjalankan roda pemerintahan. Luar biasa nih refleksi kita hari ini. Corina nekanin kita pada niat dan kesediaan untuk mengabdi, sementara Andika nekanin kita pada kesiapan kualitas diri. Keduanya adalah paket lengkap untuk menjadi ASN yang siap mengabdi. Untuk Corina deh, gimana sih harapannya? Harapannya, melalui Latsar 2026 ini, nilai-nilai bela negara yang tadi kita sudah bahas bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Kalau untuk Andika, kata-katanya apa aja nih buat hari ini? Mari kita mulai dari hal-hal kecil
di meja kerja kita masing-masing. Oke, baiklah teman-teman. Sekian podcast singkat dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi sesama peserta latsar ataupun para ASN di luar sana. Saya, Fauzan, bersama Corina dan Andika, pamit undur diri. Bangga melayani bangsa.